Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 21 Mei 2024, Pekan Biasa ke-7, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Mada. Ya Tritunggal Maha Mulia yang mengatur segalanya,
siang untuk kerja giat, malam untuk istirahat. Waktu pagi, waktu senja, siang malam selamanya. Kami mohon perlindungan dari kemurahan Tuhan. Kami umat-Mu bersatu sujud menghadap padamu, memanjatkan permohonan teriring madah pujian. Ya Bapa yang baik hati, luluskanlah doa kami. Berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Mazmur 67. Tuhan masuk dengan jaya. Kristus naik ke surga sambil membawa tawanan. Ia memberikan ganjaran kepada manusia. Bila Allah bangkit, tercerai-berailah musuhnya. Para lawannya melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap menghilang mereka terusir. Seperti lilin meleleh di depan api. Orang jahat binasa di hadapan Allah. Tetapi orang jujur akan bersukacita. Mereka meria-ria di hadapan Allah dan bersorak-sorai dengan gembira. Bernyanyilah hai para dewa, bermazmurlah hai langit. Siapkanlah jalan bagi Allah yang mengendarai awan. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bergembiralah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberikan tempat tinggal kepada bangsanya yang merantau. Ia membebaskan para tawanan dengan iringan bunyi-bunyian. Tetapi para pembangkang dikubur di alam maut. Ya Allah, tatkala Engkau maju di depan umat-Mu, tatkala Engkau melintasi padang belantara, bergoncanglah bumi dan langit mencurahkan hujan. Di hadapan wajah Tuhan Allah Sinai. Di hadapan wajah Tuhan Allah Israel. Curahkanlah hujan-Mu yang melimpah ya Allah.
Suburkanlah tanah pusakamu yang gersang. Uruslah keluargamu yang diam di sana. Peliharalah para penduduknya dengan hujan-Mu, ya Allah. Ya Tuhanku, utuslah firman-Mu dalam deru guntur, supaya gugusan bintang membuka pintu hujan dengan gembira. Hendaknya para panglima gugusan bintang membungkukkan diri untuk menurunkan hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, sehingga padang rumput di negeri menikmati berkat-Nya. Hendaknya mereka mengosongkan waduk hujan, menyirami padang di antara kawanan domba. Matahari berkilau-kilauan bagaikan merpati yang bersayapkan perak dan emas. Ketika Allah yang Maha Kuasa menyelubungi panglima bintang dengan awan, turunlah salju di atas gunung Salmon. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bila Allah bangkit, para lawannya melarikan diri dari hadapan-Nya. Allah sendiri yang menyelamatkan kita, sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. O gunung agung, gunung besar, o gunung yang berpuncak banyak, gunung besar. Hai gunung yang berpuncak banyak, mengapa engkau cemburu? Mengapa cemburu kepada gunung yang dipilih Allah sebagai istana-Nya? Gunung Sinai yang didiami Tuhan untuk selama-lamanya. Pawai kereta Allah puluhan ribu jumlahnya, ditumpangi beribu-ribu pemana. Ketika Tuhan datang menjadikan Sinai tempat-Nya yang kudus. Ya Tuhan, Engkau mendaki puncak gunung sampai membawa tawanan. Engkau menerima persembahan dari mereka.
Tetapi bala tentara Firaun yang membangkang dicampakkan ke alam maut oleh Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Allah sendiri penyelamat kita telah mengambil beban perbudakan kita. Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Sesungguhnya Allah telah meremukkan kepala musuhnya, memecah tengkorak mereka tatkala ia tampil dari surganya. Tuhan berfirman, aku telah melumpuhkan naga dan membungkam laut merah. Dengan demikian kakimu melangkah dalam lautan darah, dan mayat-mayat musuhmu dijilat anjing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Sebab berkat Tuhanlah kita lolos dari maut. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Saksikanlah perarakan Allahku, perarakan Rajaku dari tempatnya yang kudus. Para penyanyi di muka para pemerhati kecapi paling belakang. Di tengah gadis-gadis yang memukul rebana. Pujilah Allah dalam himpunan umat. Pujilah Tuhan dalam pertemuan bangsa Israel. Lihatlah Benyamin yang bungsu berjalan di depan. Pemuka-pemuka suku Yehuda berarak dalam dua baris. Demikian pula para pemuka suku Zebulon dan Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Kukuhkanlah kota yang telah kau bangun bagi kami. Ya Allah yang maha tinggi, Engkau bersemayam di Yerusalem. Raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hadirlah binatang-binatang itu, musuh dari Mesir. Binatang buas seperti kawanan banteng.
Mereka menginjak-injak bangsa-bangsa karena rakus akan perak. Mereka suka berperang dan memecah belah rakyat. Suruhlah saudagar-saudagar Mesir membawa beluduru. Suruhlah Ethiopia segera membawa kekayaannya kepada Allah. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Lihatlah dia, ia mengendarai langit dari sedia kala. Dengarlah dia, ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Pujilah Allah Israel, Allah yang maha tinggi. Kekuasaannya agung mengatasi surga. Ia luhur melampaui kediamannya yang kudus. Sungguh dialah Allah Israel. Ia memberikan kemenangan dan kuasa. Hai umat, pujilah Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai raja-raja bumi, bernyanyilah. Hai segala dewata, pujilah Allah. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 2 ayat 12 sampai bab 3 ayat 6. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu?
kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-305. Jika saya bisa gunakan sebuah perbandingan, maka saya samakan mereka yang sering-sering mengabdi Tuhan dan sering-sering mengabdi dunia, bagaikan anjing yang senantiasa menjawab setiap siulan orang iseng. 306. Bagaikan seorang tukang kebun bekerja dari pagi sampai malam untuk mematikan segala rumput liar di ladangnya dan memenuhi tamannya dengan bunga berbagai jenis. Demikian juga, marilah kita bekerja setiap hari untuk membinasakan kefanaan jiwa kita dan menanaminya dengan berbagai kuntum keutamaan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, segala yang baik berasal daripadamu. Semoga berkat ilham-Mu kami memikirkan yang benar, serta melaksanakannya di bawah bimbingan-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.